Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channelnya Kamus 97. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang tag-tag dasar atau coding-coding dasar di HTML ya, atau singkatannya dari Hypertext Markup Language. Oke, langsung saja ke materinya. Hari ini kita akan bahas materinya dulu teman-teman ya pada video kali ini, dan di video selanjutnya insya Allah saya akan bahas tentang cara pembuatannya ya di aplikasi Notepad. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya, yaitu tentang coding dasar HTML untuk pemula. Tag HTML dilengkapi fungsi dan contoh penggunaannya. Nah, di sini nanti ada tag-tag HTML yang dilengkapi dengan fungsi dan contoh penggunaannya ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, alangkah baiknya mengenal dulu HTML. Sudah tahu kan apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang pengguna dapat membuat dan menyusun bagian heading, paragraf, link atau tautan dan blok quote untuk halaman sebuah website. HTML sebenarnya bukanlah bahasa pemrograman. Artinya HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Contoh kode atau script membuat paragraf. Nah, ini contoh ya. Ini adalah pembuka P-nya ini ya, yang ada simbol seperti ini. Terus kemudian huruf P. Ini adalah contoh P, itu adalah paragraf ya. Halo teman-teman, Kang Mus 97, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Nah, ketika di sini ada pembuka, maka di sini harus ada penutup. Penutupnya itu menggunakan simbol bagi ya, atau simbol garis miring seperti ini ya. Itu untuk penutup. Kalau di sininya ada pembuka, di sini tidak ada penutup, maka HTML yang kita jalankan tidak akan bisa berubah, namun akan muncul tampilan ininya apa, codingnya atau scriptnya ya. Tapi kalau ditutup maka akan coding itu atau script ini akan tidak muncul ya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Ada beberapa tag HTML dasar yang sering diaplikasikan untuk mendesain website beserta fungsi dan contoh penggunaannya supaya teman-teman mudah memahaminya. Nah, tag dasar HTML. Nah, di sini ini tag dasarnya, ada doctype HTML, ada fungsinya. Fungsinya deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. HTML tag pembuka untuk membuat dokumen. Nah, ini tag pembuka ya. Informasi meta tentang dokumen ini. Kemudian title membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Nah, ini body, tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML. Nah, ini adalah nama tag dan fungsinya. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada contoh penggunaannya ya, ini doctype HTML, HTML, tag pembuka, tag pembuka, tag pembuka, web Kang Mus 97 dan tag penutup. Kemudian head ini ditutup kembali tagnya. Kemudian di sebelah heading. Kemudian kita lihat previewnya. Nah, seperti ini. Title itu nanti untuk ditampilkan di browser. Nah, ini yang ini teman-teman ya, title itu. Kemudian untuk H1 ini munculnya di sini. Ini juga muncul di sini. Kemudian ini adalah contoh tag dasar HTML ya. Nah, untuk mengeditnya atau dikembangkan laginya nanti di sini teman-teman ya. Di pas bagian tag body, tag pembuka body dan tag penutup body. Lanjut, tag HTML untuk membuat judul. Nah, ini nama tag dan fungsinya. Silakan teman-teman catat saja ya, atau teman-teman hafalkan juga tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman bisa menghafalnya ya, karena nanti ini akan kita utak-atik ya teman-teman di notepadnya. Ini contoh penggunaannya seperti ini. Tag pembuka HTML, tag body. Kemudian ini tadi untuk heading ya. Kemudian ini untuk teksnya. Kemudian
dan lain sebagainya. Tapi di sini juga harus menggunakan tag penutup ya. Ini tag penutup HR, kemudian tag pembuka HR ya. Nah, jadi seperti ini. HR ini sebenarnya itu untuk garis ya, garis ini HR untuk garis ini. Nah, itu. Nah, ini untuk membuat paragraf. P itu untuk membuat paragraf, BR itu membuat garis baru, R itu mempermat teks atau kalimat. Contoh penggunaannya seperti ini. Paragraf, BR, free, format kalimat. Kita lihat previewnya. Nah, seperti ini. Jadi free itu untuk BR ya, BR itu untuk apa namanya ini ya, garis baru ya, garis baru. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Silakan teman-teman. Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman ini yang perlu dicatat contoh penggunaannya ya. Nanti bisa teman-teman kembangkan. Yang diedit itu ininya teman-teman ya, yang nanti teman-teman bisa edit. Nah, sekarang ini untuk style ya, untuk style atribut elemen styling pada HTML ini silahkan dibaca saja oleh teman-teman, silahkan dicatat juga untuk materinya biar nanti teman-teman kalau lupa ada catatannya teman-teman. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh penggunaannya ya. Nah, ini seperti ini contoh penggunaannya. Silakan teman-teman catat atau silakan teman-teman juga bisa dikembangkan lagi ya. Ininya apa namanya, codingnya ataupun isi daripada HTML tersebut ya. Ini juga background color, kemudian style color. Ini bisa teman-teman rubah atau edit sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini untuk video kali ini hanya materinya saya teman-teman ya. Untuk nanti prakteknya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Nah, ini reviewnya. Jadi text allegiance center itu dia di tengah ya, judul di tengah. Kemudian P itu paragraf, style text allegiance center, paragraf di tengah. Ini paragraf di tengah. Kemudian background color, colornya yang ini saya mempunyai menggunakan yang warna hijau. Kemudian ada nama saya. Kemudian untuk style color ini karena ini tidak ada background, ini style color berarti yang dikasih warna itu adalah hurufnya. Ini seperti ini. Kemudian ini font family-nya Times New Roman ya, yang ini. Kemudian ini font size-nya 12 ya, 12 px. Bisa juga dirubah menjadi sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jika sudah dicatat dan sudah dilihat hasilnya, maka kita akan lanjutkan kembali. Tag HTML membuat formatting. Nah, ini B untuk tebal, I untuk miring, teksnya strong untuk membuat teks penting, membuat teks ditekankan, teks kecil, del teks dihapus, teks dimasukkan, subscript, superscript. Silahkan teman-teman catat terlebih dahulu nama-nama tagnya karena nanti untuk pembuatan HTML-nya biar mudah ya, karena sudah ada catatannya. Baik, jika sudah kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini sini contoh penggunanya seperti ini teman-teman. Silahkan ya teman-teman catat juga ini untuk contoh penggunaannya. Dan ini ketika sudah dicatat nanti ditulis ulang di komputer menggunakan aplikasi Notepad, Dreamweaver atau lain sebagainya ya, yang support dengan HTML. Kita lihat previewnya. Nah, jadi previewnya seperti ini teman-teman ya, previewnya seperti ini.
teks tebal, teks miring, teks penting, teks ditekankan, teks kecil, teks dihapus, teks dimasukkan, teks subscript, dan teks superscript ya. Ini semuanya ada di sini, di yang ini teman-teman. Oke, baik, lanjut ke slide selanjutnya untuk membuat gambar atau memasukkan picture ya. Nah, ini tinggal teman-teman catat juga ya, seperti biasa. Nama tag dan fungsinya silakan teman-teman catat terlebih dahulu. Nah, diusahakan untuk HTML itu ketika kita akan memasukkan gambar atau picture, si picture-nya itu dengan script atau coding HTML-nya itu harus di satu folder kan ya, jangan sampai terpisah, karena kalau terpisah khawatir nanti tidak bisa terbuka atau tidak bisa terbaca gambarnya di webnya ya. Maka si gambar itu harus di satu folder kan dengan tag atau script HTML-nya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini contoh penggunaannya ya. Nah, ini image, src, smk, png. Nah, ini gambarnya itu atau picture-nya saya satu folder kan ya, agar nanti terbaca. Kalau tidak di satu folder kan maka tidak akan terbaca ya, khawatirnya gitu. Ini previewnya, jangan lupa yang contoh penggunanya juga scriptnya itu ditulis ya, dicatat. Nah, ini seperti ini hasilnya, previewnya. Lanjut. Nah, ini sekarang untuk membuat form. Nah, ini silahkan teman-teman catat ya, tagnya, kemudian fungsinya juga catat agar tidak lupa, agar memudahkan kita dalam pembuatan HTML. Silahkan teman-teman catat. Atau bisa juga di pause ya, dijeda videonya biar teman-teman enak ketika mencatatnya. Oke, kita lanjutkan saja di contoh penggunaannya. Nah, ini adalah contoh penggunaannya ya, karena ini tadi untuk membuat form. Nah, di sini ada form action ya, ini input list class name class. Oke. Ini juga dicatat ya, karena ini nanti yang paling penting ketika penggunaannya. Nah, ini previewnya. Nah, di sini previewnya seperti ini. Nah, dan di sini itu sebenarnya ada list atau data-data yang bisa kita pilih, yaitu ini kelas 10 RPL, TKJ, BDP dan lain sebagainya. Ini bisa masuk di sini sebenarnya teman-teman ya, di di previewnya. Oke, jika sudah ditulis, dicatat, disimak, perhatikan baik-baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan membuat tabel ya. Tabel itu ada kolom dan baris. Nah, ini adalah tag HTML-nya beserta fungsi daripada tag tersebut. Silahkan teman-teman catat lagi ya, agar teman-teman bisa melihat jika ketika pembuatan HTML ya, takutnya lupa. Silahkan teman-teman catat kembali. Oke, jika sudah kita lanjutkan ya, jika sudah teman-teman catat.
Kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh penggunaannya. Ini karena untuk membuat tabel itu panjang skripnya ya, jadi saya untuk contoh penggunaannya di satu slide kan. 1, 2, 3. Nah, ini tuh teman-teman ya, ini itu kesini lanjutannya ya, ini lanjutkan ke sini, kemudian lanjutkan lagi ke sini ya, itu untuk lanjutannya. Jadi kalau harus panjang nanti tulisannya terlihat kecil, kemudian juga tidak akan cukup ya di sini slide-nya. Jadi saya bagi 3 scriptnya, 1, 2, 3. Namun ketika nanti penggunaan di aplikasi Notepad-nya, teman-teman lanjutkan saja sampai ke bawah ya, sampai beres ke sini. Silahkan catat oleh teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan materinya ke previewnya ya. Nah, previewnya seperti ini teman-teman. Membuat baris dan kolom yang akan diisi sesuai kebutuhan kita, seperti contoh di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Nama depan Muhammad, nama belakang Murtado, umur 25, Elisa, Holland 18, Putri Malika 40. Nah, di sini juga ada catatan, silakan nanti teman-teman kembangkan lagi baris dan kolomnya, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Tinggal nanti di scriptnya itu tinggal kita edit saja teman-teman, sehingga nanti hasilnya bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Makanya di video kali ini scriptnya itu, kemudian tag dan fungsinya itu dicatat ya teman-teman ya, dicatat karena itu penting. Lanjutkan materinya. Untuk membuat list atau daftar, nah ini dicatat teman-teman ya, catat, silakan catat terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, lanjut kita ke contoh penggunaannya. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Seperti ini kita akan membuat list ya. Tipenya itu menggunakan I, atau bisa juga menggunakan nomor 1 atau juga lain sebagainya, karena di sini saya menggunakan huruf Romawi. Ditulis contoh penggunaannya, kemudian kita lihat previewnya. Nah, di sini H2-nya itu daftar mata pelajaran untuk guru produktif menggunakan nomor Romawi. Tutup. All tipenya itu I. Nah, di sini I. Jadi I pemrograman dasar, tutup lagi ya. Di sininya seperti ini doang rumusnya, skripnya. Kemudian nanti di sininya akan berubah menjadi seperti ini. I1, I2, I3 ya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi jika sudah ditulis skripnya. Nah, jadi cuma sampai situ dulu ya teman-teman video kali ini, materi kali ini tentang tag-tag dasar HTML beserta fungsi dan contoh penggunaannya. Semoga bermanfaat. Dari saya, Kang Mur 97. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang baik, kurang dimengerti ataupun kurang dipahami ya, karena tutur bahasa dan kata saya yang mungkin terlalu berbelit-belit ya teman-teman. Terus kemudian juga jika ada yang salah, mohon dimaaf dan dimaklum. Kemudian jika ada masukan dari teman-teman, silakan berikan masukannya di
kolom komentar. Dan jangan lupa kepada teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan juga untuk menambah wawasan atau pengalaman teman-teman di video saya. Dan juga untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa terus like dan share video ini ke teman-teman yang lain sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.